Sahabat pendidikan karakter, apakah ada kaitan antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, di dalam kurikulum Merdeka ada satu istilah yang diperkenalkan, yaitu disiplin positif. Nah, atas nama disiplin positif ini, banyak sekolah berkompromi terhadap perilaku siswa. Maka di awal tadi saya tanyakan, apakah memang ada kaitan antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik? Dalam beberapa hal saya melihat ada gejala para pendidik, para guru, dan kepala sekolah mencoba memisahkan antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik. Ada beberapa teman pernah berkomentar pada saya, "Wah, Pak Doni, disiplin positif itu harus dilihat dong, kasusnya seperti apa. Kalau siswa melakukan pelanggaran berat dan itu sebuah kesepakatan sekolah sejak awal, maka itu sebenarnya sudah bukan domainnya disiplin positif. Tetapi itu sudah merupakan tipiring, tindak pidana ringan. Jadi misalkan ada siswa terlibat di dalam tawuran, pencurian, atau tindak kekerasan, dan kalau satuan pendidikan itu menganggap ini adalah sebuah pelanggaran yang berat, maka hal seperti ini sudah nggak bisa masuk lagi di dalam apa yang disebut dengan disiplin positif. Tetapi faktanya banyak sekolah atas nama disiplin positif mencoba memisahkan antara perilaku siswa yang melanggar aturan dan kesepakatan meskipun itu pelanggaran berat, dan proses ini dikontekstualisasikan atau diselaraskan dengan apa yang disebut dengan disiplin positif. Lalu muncullah sebuah kesimpulan, tidak ada kaitannya antara perilaku siswa itu dengan nilai-nilai akademik. Sahabat pendidikan karakter, dari pengalaman saya, di sebuah sekolah yang baik selalu akan ada kaitan antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik yang diberikan. Karena pendidikan itu bukan sekedar mendidik otak saja, tetapi juga mendidik hati, mengolah tangan supaya dia bisa berperilaku baik, melakukan perilaku yang luhur. Tetapi hari-hari ini kita melihat banyak anak-anak yang melakukan bully, melakukan tindak kekerasan, itu banyak dibiarkan berkeliaran di sekolah-sekolah kita. Bahkan karena dia merasa dilindungi oleh kepala sekolah, dilindungi oleh para guru, dan secara umum merasa nyaman di sekolah karena ada istilah tadi disiplin positif, maka suasana pembelajaran itu menjadi tidak kondusif. Orang-orang yang seperti ini justru akan merusak proses pendidikan. Mereka memanfaatkan kelemahan para pendidik untuk kemudian menguatkan egonya sendiri, kecenderungan-kecenderungannya untuk melakukan kekerasan, bully, dan lain-lain, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial di sekolah atas nama disiplin positif. Sahabat pendidikan karakter, di dalam kurikulum 2013, saya rasa itu lebih baik ya dalam konteks penilaian antara sikap dan akademik. Karena di dalam kurikulum 2013 itu sudah cukup dijelaskan bahwa nilai minimal sikap itu harus B. Kalau tidak B, siswa tidak naik kelas, betapapun nilai rapotnya bagus. Tetapi tampaknya di era Merdeka Belajar, penilaian sikap ini tampaknya nggak banyak pengaruhnya. Saya tidak pernah mendengarkan wejangan, ujaran dari entah itu instruktur, entah itu guru penggerak, kepala sekolah penggerak, ataupun dari webinar-webinar, narasumber webinar tentang kurikulum Merdeka yang menyatakan bahwa siswa dapat tidak diluluskan, dapat tidak dinaikkan karena perilakunya. Saya belum pernah mendengar statement ini dalam diri orang-orang yang menjadi narasumber atau penggagas tentang kurikulum Merdeka. Karena bagi saya, ketika perilaku dan sikap itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai akademik nasib mereka di dalam satuan pendidikan, maka akan terjadi perilaku-perilaku kasar, perilaku-perilaku yang tidak bermoral, perilaku-perilaku yang melanggar aturan sosial, dan itu akan dibiarkan terjadi di sekolah kita. Sahabat pendidikan karakter, apakah memang benar perilaku siswa itu tidak ada kaitannya dengan nilai akademik? Konsep ini saya rasa sebuah konsep yang keliru dan kesalahan fatal. Apalagi kalau itu adalah dengan alasan disiplin positif. Kita harus membedakan disiplin positif dengan kemerdekaan anak yang akan menuntut tanggung jawab dari peserta didik. Dari pengalaman saya, ketika satu sekolah memberikan sanksi tegas disiplin kepada seorang siswa yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah,
maka sekolah ini menjadi sekolah yang punya kredibilitas dan dipercaya oleh masyarakat karena dia melaksanakan nilai-nilai inti yang diperjuangkan di sekolah itu. Ada peristiwa di mana seorang siswa tidak kita izinkan untuk naik kelas karena sikap dan kelakuannya. Karena kami sudah mendampingi anak ini lama dan akhirnya memang dia tidak berubah di dalam sikap dan kelakuannya, akhirnya meskipun nilainya baik, anak ini tetap tidak naik kelas. Jadi perilaku siswa dan nilai-nilai akademik seharusnya itu terintegrasi. Saat ini saya yakin semakin sedikit sekolah yang berani untuk tidak meluluskan siswa, semakin dikit sekolah yang tidak berani untuk tidak menaikkan siswanya. Semakin sedikit sekolah yang berani untuk mengeluarkan siswanya karena kelakuan kriminal atau pelanggaran-pelanggaran terhadap komitmen yang ditetapkan oleh sekolah. Sahabat pendidikan karakter, ciri sekolah yang baik adalah ketika ada pelanggaran-pelanggaran disiplin di sekolah harus ditindak tegas. Disiplin positif harus dimaknai sebagai sebuah cara untuk mendisiplinkan siswa dalam kemerdekaan sehingga mereka dapat bertanggung jawab. Karena itu, kalau di sekolah terjadi pelanggaran-pelanggaran berat, kita tidak bisa berbicara tentang disiplin positif yang memanjakan anak, membiarkan anak tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran itu di sekolah atas nama pendampingan dan pembinaan. Karena dari pengalaman saya, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran berat di sekolah yang dampak dan konsekuensinya adalah berat. Anak bisa dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak mentaati peraturan dan kebijakan sekolah. Karena ini sudah masuk ke persoalan tindak pidana ringan, bahkan tindak pidana berat, pencurian, kekerasan, pengeroyokan, tawuran. Ini kan sebuah pelanggaran yang sangat berat, bahkan dia sudah merupakan sebuah tindak kriminal. Hal yang seperti ini haruslah diwaspadai oleh sekolah dan ditindaklanjuti dengan baik. Kita tidak bisa memanjakan anak atas nama disiplin positif, membiarkan anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan ini tetap berada di lingkungan sekolah dan justru melakukan penekanan-penekanan dan tindakan-tindakan untuk menekan para siswa yang lain karena ada unsur superioritas. Sahabat pendidikan karakter, ada kaitan erat antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik. Karena proses pendidikan itu bukan untuk sekedar kemampuan otak, tetapi juga menumbuhkan kepribadian, nilai-nilai karakter yang ada di dalam diri anak-anak. Disiplin positif harus dimaknai nilai, sikap, dan perilaku itu ada kaitannya dengan nilai-nilai akademik. Guru atau pendidik yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara perilaku siswa dengan nilai-nilai akademik adalah guru yang tidak paham tentang proses pendidikan. Apalagi dia tidak paham tentang pendidikan karakter yang sesungguhnya membentuk nilai-nilai luhur kebajikan di dalam diri peserta didik. Tanya Pak Doni saja.